Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu sama saya lagi, kata Pak Ahmad. Kali ini kita mau bahas mengenai sebetulnya masalah antara konflik yang ada antara Israel dan Palestina itu apa gitu ya. Apalagi ini memang semakin menjadi-jadi ya setelah hampir sebulan lamanya. Akan tetapi kita juga tahu akar masalahnya tentu bukan sekedar apa yang terjadi di tanggal 7 Oktober, tetapi sebetulnya sudah berlangsung lama ya, sejak Perang Dunia Kedua saat itu sudah berakhir, sejak itulah itu dimulai. Nah, akan tetapi kita coba lihat dari perspektif genomnya, gitu, perspektif DNA-nya, karena saya sendiri adalah seorang molecular biologist, tentu ini menjadi satu aspek yang menarik. Kalau kita dengar orang Yahudi, orang Arab, apakah memang mereka memiliki satu komponen DNA yang memang berbeda sama sekali gitu ya? Karena ini terkait dengan masalah tanah juga. Siapa yang paling berhak untuk menduduki atau tinggal atau mendiami tanah Palestina itu ya? Jadi kita akan lihat beberapa hal dulu ya kalau kita bicara mengenai etnik gitu ya. Apa sih itu etnik gitu kan? Apakah karena DNA-nya beda gitu ya? Jadi kalau misalnya kita lihat secara ya awam gitu ya, kita tahu bahwa ada perbedaan antara orang Asia dan orang Eropa putih gitu ya, Caucasian gitu. Jadi kalau kita lihat bahwa memang dari sisi gen, ekspresi gen itu ada perbedaan antara kelompok Asia dan kelompok Kaukasia. Makanya kalau kita lihat dari database genom itu mayoritas genomnya dari orang Kaukasia putih gitu ya. Nah, makanya untuk yang Asia atau bahkan Indonesia itu saat ini masih underrepresented, masih jarang sekali gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat ada memang perbedaan ya, kalau kita bicara dari sisi etnik atau dalam hal ini mungkin ras gitu ya, biasanya ini kita kaitkan juga dengan bahasa ya, dengan bahasa. Jadi misalnya seperti apa? Jadi ada kalanya genomnya sama, kalau kita bicara sama-sama Asia gitu ya, mungkin lebih spesifiknya seperti suku Han yang menjadi mayoritas di Cina, di Republik Cina itu mereka dari suku Han, itu bahasanya Mandarin gitu ya. Nah jadi artinya genomnya sama, bahasanya sama. Nah bagaimana kalau misalnya kita pikirkan DNA-nya beda, bagaimana dengan bahasanya? Nah misalnya kalau kita lihat Jepang versus Inggris misalnya, tentu Jepang masuk ke kategori Asia. Genom Asia tentu tidak sama dengan genom Kaukasia kalau kita bicara Inggris ya, tentu kalau kita bicara dalam konteks Inggris kulit putih ya, white Caucasian di Inggris. Itu bahasa juga beda. Jadi DNA-nya beda dan juga bahasanya beda. Dan di Indonesia sendiri kalau kita lihat juga ada korelasi yang menarik. Kita ini punya mungkin 700 etnik yang berbeda mungkin gitu ya. Dan itu juga mungkin ada 700 bahasa yang berbeda juga gitu. Nah, jadi artinya ada korelasi dari sisi tadi ya, DNA-nya beda, bahasanya beda. Kalau DNA-nya sama, bahasanya juga mungkin sama. Tapi bisa nggak kalau ternyata itu sedikit perbedaan? Jadi misalnya gini, DNA-nya beda, tapi bahasanya sama. Nah, ini yang menarik ini. Jadi karena saya pernah tinggal di Amerika cukup lama ya, sekitar mungkin berapa tahun kemarin, 17 tahun ya. Saya temukan di sana banyak orang yang nampaknya secara penampakan mereka adalah Asia dalam artian Cina ya atau Jepang misalnya gitu ya. Saya ingat tuh ada teman namanya Bernard Wong ya, Bernard Wong. Dari namanya aja Wong. Wong itu tentu dari etnik Cina, etnik Tionghoa gitu ya. Tapi ternyata karena dia itu lahir di Amerika dan dia juga mungkin besar di sana gitu ya. Dia ternyata kesulitan untuk bahasa Mandarin gitu ya, bahasa Cina ya. Ayah ibunya masih fasih, tapi dia sendiri tidak begitu memahami ya bahasa Cina. Jadi artinya apa? Jadi walaupun secara DNA dia itu adalah Asian gitu ya, tapi bisa jadi bahasanya sama. Nah ini makanya ada istilah etnik itu konstruksi sosial gitu ya. Jadi tidak serta-merta didasarkan oleh gennya, oleh genomiknya gitu ya. Nah ini kalau kita bicara DNA-nya beda, bahasanya sama. Dan mungkin kemungkinan yang terakhir adalah apa? DNA-nya sama, tapi bahasanya bisa beda. Ini yang satu-satunya yang bagus adalah Eropa. Eropa itu karena dia mayoritas di sana adalah white Caucasian gitu ya. Minimal untuk kira-kira saat ini gitu ya. Mungkin ada pergeseran juga. Di Perancis itu mungkin white tidak lagi mayoritas mungkin ya, kulit putih ya, karena sudah banyak imigrasi. Tapi kalau kita lihat di Eropa itu kurang lebih untuk white Caucasian ya itu sama.
ya, atau seperti kita misalnya bahas mengenai Serbia dan juga Bosnia gitu ya, itu mereka masih termasuk golongan White Caucasian, tapi bahasanya beda sekali gitu ya. Nah di sini juga menunjukkan bahwa ternyata memang tidak selalu berkorelasi juga gitu ya, karena kalau kita lihat etnik memang ada konstruksi sosialnya. Nah sekarang kalau misalnya kita lihat polling ya yang sempat saya ajukan ya di Instagram saya gitu kan, @ahmadrusdan, yaitu saya bertanya, emang ini agak tricky pertanyaannya saya akui, tapi saya ingin tahu apa yang teman-teman pilih ya. Jadi pertanyaannya adalah, atau pernyataannya ya mungkin lebih tepatnya, Arab dan Yahudi adalah etnik yang berbeda, DNA-nya pun beda gitu ya. Jadi secara etnik dia berbeda, etnik dalam artian konstruksi sosialnya ya. Jadi tentu Arab, kalau kita bicara Muslim gitu ya, tentu dia punya tradisi yang berbeda. Atau ada juga Arab Kristen misalnya, tentu dia punya tradisi yang berbeda juga kan. Mereka pergi ke gereja gitu ya, mereka punya gereja di sana. Nah tentu Yahudi juga punya etnik yang berbeda ya. Namun bagaimana dengan DNA-nya? Apakah memang DNA-nya beda banget sehingga itu bisa menjustifikasi ya mereka memang etnik yang memang berbeda gitu ya. Nah ini yang menarik, dari polling yang saya lakukan mayoritas mengatakan 70% itu benar. Jadi artinya mungkin ya kemungkinan mereka mengamini bahwa ya mereka itu tidak hanya etniknya berbeda, DNA-nya pun beda gitu ya. Karena ya mereka kan Yahudi, mereka kan istilahnya sangat close gitu ya. Mereka tuh sangat artinya apa? Salah satu definisi Yahudi kan mereka harus lahir dari ibu yang Yahudi gitu kan. Gitu. Jadi memang bisa dikatakan bisakah kita convert menjadi orang Yahudi gitu ya. Nah itu memang menjadi pertanyaan besar karena bagi Judaism itu antara keturunan Yahudi dan agama atau tradisi mereka itu memang tidak mudah untuk dipisahkan. Oke? Nah lalu kita lihat pertanyaan berikutnya adalah lalu bagaimana dengan Arab. Jadi kalau kita sekarang berusaha kupas gitu ya, kita unpack nih sekarang, siapakah Arab? Oke? Nah kalau kita lihat memang mungkin sebagian orang bisa melihat dari fitur wajah ya, wajah ini wajah Arab gitu ya. Oke. Tapi sebetulnya siapakah Arab? Jadi kalau misalnya ini kita lihat ada satu paper yang menarik ya, Genomic History of the Middle East. Jadi sekarang ini genomic sequencing itu banyak dilakukan oleh masing-masing negara. Banyak negara yang melakukannya. Di Qatar mereka melakukan, di Cina mereka melakukan, di Singapura melakukan, Amerika melakukan tentunya gitu ya. Inggris apalagi, Indonesia kita juga baru mulai. Ya, makanya kita punya apa yang disebut dengan Biomedical Genome Science Initiative, itu juga untuk melakukan genomic sequencing. Nah, kalau kita lihat dari paper ini, mereka mau melihat dari data genom itu bisa nggak mereka petakan mengenai suku-suku etnik yang ada di Timur Tengah. Karena Timur Tengah sendiri kan tanda kutip isinya bukan hanya orang Arab saja gitu ya. Nah, tanda kutip ya. Nah, coba kita lihat data apa yang mereka lihat dan apa yang mereka laporkan. Jadi ini adalah gambaran Timur Tengah. Ya, Timur Tengah itu kalau kita lihat di bagian barat gitu ya, ada Kurdistan gitu ya, ada juga daerah Irak gitu. Lalu di bagian selatan di sana ada Saudi Arabia, ada Emirat gitu kan, UAE ya, United Arab Emirates, dan juga ada Oman dan juga ada Yemen. Itu di bagian selatannya. Sementara di bagian utaranya, nah di sini ada namanya Syria, ada Jordania, ada juga Lebanon, dan tentu ada Palestina atau sekarang yang diduduki oleh Israel gitu ya. Nah, dalam bahasa yang lain, daerah Jordania, daerah Lebanon, Palestina itu semua masuk ke kategori Biladis Syam. Mereka adalah Asyam. Kalau dalam bahasa Inggris disebut Levant, ya Levant. Nah, kalau dipetakan ternyata genom di Timur Tengah ini, di area Timur Tengah ini, ternyata ada hal yang menarik. Jadi ada dua klaster besar, ya klaster besar dari sisi genomnya. Jadi ini adalah gambaran dari pohon filogeninya ya. Itu ternyata ada pemisahan antara orang-orang yang tinggal di Biladis Syam, yaitu apa Syria, Yordan, dan juga Palestina, dan itu beda dari orang-orang yang ada di selatan, yaitu siapa? Saudi Arabia, Emirat, Yemen, itu agak berbeda. Jadi di sini terlihat bahwa
walaupun mereka tanda kutip adalah Arab gitu ya, tapi ternyata secara profil genomnya itu bisa berbeda gitu ya. Nah, ini yang menarik. Lalu siapakah Arab itu gitu ya? Nah, di sini saya ingin menyampaikan satu hadis yang cukup menarik ya, dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Hafidh Ibnu Asakir dengan sanad dari Malik. Beliau mengatakan kurang lebih, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Rabb itu satu, Bapak itu satu, dan agama itu satu. Bukanlah Arab di kalangan kamu sebagai bapak atau ibu. Sesungguhnya Arab itu adalah lisan atau bahasa. Maka barang siapa yang berbicara dengan bahasa Arab, dia adalah orang Arab. Nah, disinilah keunikannya gitu ya. Jadi kalau kita lihat di Timur Tengah itu ada juga seperti orang-orang dari Sudan. Ya, Sudan itu kalau kita lihat kulit mereka jauh lebih hitam, ya lebih gelap gitu kan. Rambut mereka juga tentu keriting, ya seperti halnya Afrika, ya kan. Nah, tapi mereka adalah orang Arab juga. Kenapa? Karena mereka berbahasa Arab. Jadi di sini konsep yang menarik yang didefinisikan oleh Rasulullah SAW bahwa Arab itu adalah dari bahasanya. Oke? Dan kita juga tahu bahwa dari genomnya tadi memang ada perbedaan antara orang yang ada di selatan dengan orang yang di utara, antara Jazirah Arab dengan juga ada di Bilad Syam gitu ya. Nah, ini sekali lagi menunjukkan bahwa agama Islam itu bukan agama keturunan gitu ya. Orang bisa menjadi muslim gitu ya, terlepas dari keturunannya, terlepas dari genomnya gitu ya. Oke. Nah, kalau itu adalah dari status profil dari orang-orang Arab, bagaimana dengan Yahudi? Apakah mereka memang secara genomnya itu beda banget gitu ya? Artinya mereka terpisah dari orang Arab gitu kan? Nah, jadi kalau misalnya kita lihat datanya, ini saya kutipkan dari majalah Science, ini cukup lama sebetulnya majalah Science ya. Dia memberikan satu review gitu ya, bahwa dia mengatakan Yahudi dan Arab itu memiliki kesamaan ancestry, memiliki nenek moyang yang sama. Tapi nenek moyang itu bukan yang terlalu jauh ya, sampai jutaan tahun lalu, enggak. Ini nenek moyang yang masih tanda kutip 4.000 tahun yang lalu gitu ya. Jadi yang mereka perhatikan ternyata adalah satu area di kromosom, yaitu di kromosom Y. Ya, kromosom Y itu adalah kromosom yang diturunkan kepada anak laki-laki dari ayahnya. Oke, jadi kalau kita tahu dari sisi jenis kelamin itu ditentukan oleh kromosom X dan Y. Jadi kalau dia XY berarti laki-laki, kalau dia XX berarti dia perempuan. Artinya kalau dia Y itu berarti ini pasti diwariskan dari ayahnya. Nah, data ini cukup menarik gitu ya. Kalau kita lihat papernya, jadi paper science itu merujuk ke paper ini ya, yang ada dipublikasikan di jurnal PNAS. Bahwa antara Yahudi dan orang Timur Tengah yang non-Yahudi itu ternyata memiliki pool kromosom Y yang kurang lebih sama gitu ya. Jadi di sini adalah gambaran Timur Tengah gitu ya, dan lalu mereka memetakan untuk ada berapa 4 grup. Jadi grup yang mereka lihat pertama adalah mereka yang ada di Afrika Utara. Afrika Utara itu termasuk Tunisia, Aljazair, itu namanya Afrika Utara. Lalu mereka juga lihat adalah orang-orang yang ada di Eropa, ya Eropa itu berarti tentu seperti Italia gitu ya, Eropa seperti Jerman, Prancis dan sebagainya, oke? Dan juga Turki itu masuk sebagian masuk Eropa juga, oke? Lalu mereka lihat di bagian sub-Sahara, jadi itu di bawah. Jadi kalau ada Afrika Utara ada juga sub-Sahara. Sub-Sahara itu nanti ada negara-negara Afrika yang selain yang ada di utara. Nah, lalu mereka juga tentu melihat bagaimana yang ada di wilayah tanda kutip tadi ya, orang-orang Yahudi sendiri. Nah, ketika mereka petakan ternyata ada 4 kuadran. Jadi kuadran kanan atas itu adalah yang Eropa, kuadran kiri atas itu adalah sub-Sahara Afrika. Oke. Jadi yang kiri atas adalah yang sub-Sahara Afrika. Nah, yang kiri bawah adalah mereka adalah dari Afrika Utara. Jadi, apa yang mereka temukan, ada 4 klaster ternyata setelah mereka lihat dari kromosom Y-nya. Nah, untuk orang-orang Yahudi, jadi orang Yahudi itu dikelompokkan secara bahan simbol segitiga, sementara
yang orang Timur Tengah itu adalah yang kotak. Nah, yang menarik adalah ternyata orang-orang Yahudi seperti Askenazi, Yahudi dari Roma, terus Yahudi yang ada di wilayah lain, yang di daerah Bilad Syam, ternyata mereka sangat mirip dengan orang-orang Arab Palestina dan juga orang Arab yang ada di Syria. Jadi dari studi ini menunjukkan bahwa ini diwariskan dari ayah. Berarti mereka punya tanda kutip ayah yang sama. Dan itu diperkirakan itu mereka sudah terpisah sekitar 4.000 tahun yang lalu, gitu ya. Tapi mereka tinggal di sana, tinggal di tempat yang sama, karena kan ini diambil juga dari orang-orang yang di sana. Dan yang menariknya bahwa memang Arab Palestina dan Arab yang ada di Syria, artinya ada di Bilad Syam, itu mereka memiliki root atau akar ancestry yang sama dengan orang-orang Yahudi di situ. Dan ini berbeda dengan orang-orang dari Saudi Arabia misalnya. Nah, jadi kalau orang Arab yang dari Saudi Arabia, dia lebih jauh lagi perpisahannya dengan orang Yahudi. Jadi orang Yahudi yang kita ketahui itu mereka melekat erat, mereka memiliki hampir bisa dibilang dari kromosom yang sama gitu ya, dari ayah yang sama, dan mereka juga tinggal beratus-ratus tahun atau mungkin ribuan tahun di daerah tadi Bilad Syam gitu ya, yang termasuk Palestina, Yordania, Syria dan sebagainya. Jadi artinya apa? Artinya mereka memang shared common ancestry, dan itu memang berbeda dari orang-orang Arab yang lain. Jadi ini menunjukkan bahwa ternyata kalau dibilang ini konflik etnik, kalau etniknya saja bisa jadi iya, oke, karena etnik tidak selalu ditentukan dari sisi genomnya. Karena tapi kalau kita lihat dari si DNA-nya dia memang ya sama gitu ya. Jadi memang di sini DNA-nya adalah sama, ya, DNA-nya sama, sehingga apakah ini adalah perbedaan etnik, DNA-nya pun beda? Ya jawabannya yang saya cari sebenarnya adalah salah gitu ya, karena DNA-nya itu ya kurang lebih sama, gitu ya, tidak banyak berbeda, terutama untuk yang Palestina, Arab Palestina, karena Arab tadi saya sampaikan bisa terbagi dua, Arab yang di selatan yaitu di Jazirah Arabia, dan juga Arab di Bilad Syam yang ada di utara, dan yang di utara inilah mereka punya shared ancestor dengan orang-orang Yahudi. Jadi artinya apa? Artinya ini menjadi satu temuan atau pemahaman bahwa memang kalau dibilang siapa yang boleh menduduki wilayah yang disebut dengan Palestina sekarang gitu ya, ya baik orang Yahudi maupun orang Palestina Arab, ya mereka sejak beribuan tahun memang tinggal di sana gitu ya. Jadi mereka wajar kalau misalnya ini menjadi satu hal yang mengherankan ya gitu ya. Kenapa kok tiba-tiba jadi berantem? Karena apa? Di zaman Khilafah Ottoman atau Utsmani, ini adalah wilayah yang warna hijau gitu ya. Ini wilayah hijau. Ini adalah wilayah kekuasaan Kekhilafahan Utsmani, di mana bisa dibilang mulai dari ujung barat sampai di ujung timur, bahkan sampai melewati Jazirah gitu ya, dan sebagian Eropa itu sebetulnya ada orang Yahudinya nggak? Ada ya. Jadi walaupun Kekhilafahan Utsmani itu adalah kekuatan Islam ya, kekuasaan Islam, tapi ternyata dalam wilayah Utsmani itu banyak sekali orang-orang Yahudi, ada settlement Yahudi yang tinggal di sana gitu kan. Jadi kalau dibilang ini apakah konflik agama di mana Islam itu memusuhi Yahudi, ya jawabannya enggak gitu. Karena ingat, Ottoman itu adalah superpower saat itu, adalah negara adidaya. Tidak susah buat mereka untuk menghabiskan komunitas manapun. Tapi memang salah satu policy kebijakan Ottoman saat itu atau Utsmani saat itu adalah justru untuk merangkul semua etnik grup etnis gitu ya. Makanya ketika di Eropa Yahudi itu didiskriminasi gitu ya, di abad pertengahan itu justru banyak orang-orang Yahudi yang pindah ke Utsmani, ke Kekhilafahan Utsmani gitu ya. Jadi ini artinya menunjukkan satu poin gitu ya, bahwa umat Islam itu tidak punya masalah dengan kaum Yahudi ya. Kalau kita bicara dari sisi sejarahnya, itu banyak sekali komunitas Yahudi yang tumbuh dan berkembang di wilayah kekuasaan Islam. Nah, tapi emang ini menjadi satu pertanyaan ya. Ini juga bukti yang berikutnya,
Khilafah Utsmani tidak pernah merusak sinagog Yahudi. Ya. Jadi ini bukan masalah agama sebetulnya di sini. Dan ini adalah foto ya ketika kekuatan Utsmani sebagai pelindung Baitul Maqdis. Nah, jadi di sini menunjukkan kekuatan Ottoman sebelum akhirnya mereka kalah perang. Ya karena apa? Karena waktu saat Perang Dunia Pertama kekuatan Utsmani ini dia bisa dibilang tanda kutip ya berada di pihak yang keliru ya, wrong side. Kenapa? Karena dalam Perang Dunia Pertama Rusia kekuatan Utsmani itu berdampingan dengan atau bahu-membahu dengan kekuatan Jerman, dan ternyata Jerman kalah sehingga Utsmani juga bisa dibilang ya kalau temannya kalah dia ikut mundur gitu ya dari wilayah yang sangat luas tadi itu. Nah, ketika Utsmani sudah mulai menarik diri gitu ya dari wilayah-wilayah. Nah, pemenang Perang Dunia Pertama yaitu siapa? Antara Prancis dan Inggris. Akhirnya mereka bersepakat untuk memecah belah sisa-sisa wilayah atau bekas dari wilayah kekuasaan Ottoman ya, dari Utsmani. Dan ini yang membuat satu perjanjian yang sangat terkenal ya, disebut dengan kesepakatan Sykes-Picot. Nah, Sykes adalah orang Inggris, Picot adalah orang Prancis. Lalu mereka membagi-bagi wilayah Timur Tengah ini, di mana ada area yang seperti Syria ya, Bilad Syam itu di bawah pengaruh Prancis, Mesir di bawah Inggris, dan juga daerah Irak itu juga di bawah Inggris, pengaruh Inggris. Dan ada satu wilayah apa disebut dengan Palestina itu di bawah mandat Inggris gitu ya. Jadi ini daerah apa yang disebut dengan Palestina itu menjadi mandat Inggris. Nah, lalu disitulah bencana dimulai. Jadi di sini sudah mulai bermunculan negara-negara baru, negeri-negeri baru yang sebelumnya memang nggak ada. Sebelumnya ya satu wilayah dari wilayah Utsmani, dari Khilafah Utsmani. Nah, hanya saja khusus untuk Palestina ini memang dispesialkan gitu ya. Bahkan kabarnya ketika Jenderal Inggris itu memasuki Yerusalem gitu ya, dia itu dikabarkan menendang-nendang kuburan pejuang Islam ya, Salahuddin Al-Ayyubi gitu ya. Sambil menendang dia mengatakan, "Hai Salahuddin, bangkitlah karena the Crusades are back." Gitu ya. Kita ingat Crusader gitu ya, sempat juga menguasai Yerusalem selama hampir 100 tahun sebelum akhirnya dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, ini orang Inggris datang kembali ke wilayah Yerusalem dan dia menjadikan sebagai mandat. Nah, ini akhirnya menjadi muncul satu masalah karena kita tahu di Perang Dunia Kedua sekali lagi Jerman kalah ya, tapi sebelum dia kalah dia banyak sekali mempersekusi orang-orang Yahudi. Nah, lalu orang-orang Yahudi ini, Yahudi Eropa ya, akhirnya memikirkan kenapanya perlu nih punya negara sendiri gitu kan. Mereka akhirnya pergi ke mana? Ya mereka pergi ke Palestina, dan Palestina saat itu dikuasai oleh Inggris gitu ya. Nah, ketika mereka masuk ke Palestina, mereka punya satu tujuan, dan ini yang mungkin membedakan antar orang Yahudi ya. Jadi ada sekelompok orang Yahudi, bukan semuanya, ada sekelompok orang Yahudi yang berpikirin sebagai Zionis gitu ya, sebagai Zionis, dan mereka ingin menjadikan tanah Zion itu atau disebut dengan Palestina sebagai tempat di mana mereka bisa mendirikan negara Yahudi. Nah, akan tetapi yang menjadi pertanyaan, siapakah orang Yahudi? Gitu ya, siapakah orang Yahudi? Nah, ini ada paper yang cukup menarik gitu ya, bahwa ternyata secara genomik kita tidak bisa menentukan ini Yahudi atau bukan. Jadi di sini ada dua sisi. Kalau tadi kan studinya adalah dikumpulkan orang Yahudi lalu dilihat genomnya, ya kan? Nah, kalau ini pertanyaan dibalik. Kalau misalnya saya tahu profil genomnya, apakah kita bisa menentukan dia Yahudi? Gitu. Ini yang lebih sulit. Karena apa? Karena ternyata kan ada yang namanya konsep etik itu kan social construct. Jadi bisa saja dia memiliki genomik yang share dengan kebanyakan orang Yahudi, tapi kan secara perilaku belum tentu dia orang Yahudi. Karena itu yang terjadi pada Arab Palestina.
Arab Palestina dan orang Yahudi itu memiliki ayah yang sama. Tetapi ketika Muslim masuk ke Yerusalem di zaman kekhilafan Umar bin Khattab radhiyallahu an, tentu Umar bin Khattab adalah dari Jazirah, ya kan, dari selatan, ya kan. Ketika dia masuk, dia akhirnya membebaskan Palestina dan banyak penduduk di sana yang akhirnya masuk Islam. Dan mereka dari Syam, yang dimana secara genomiknya berbeda gitu ya. Nah, jadi di sini orang-orang Syam ini tentu kan ada orang Yahudi juga. Dan sebagian dari mereka juga akhirnya masuk Islam. Jadi ini kan menunjukkan kerumitan. Jadi bisa nggak dari DNA-nya itu menentukan orang Yahudi. Nah, tapi di sini sekali lagi yang juga menjadi keprihatinan kita gitu ya. Banyak sekali orang-orang Arab Palestina di mana mereka sudah mukim di sana sudah lama sekali. Ketika orang Yahudi Eropa itu datang, mereka menjadi pengungsi. Mereka dorong keluar dari rumah-rumah mereka. Sampai saat ini masih banyak sekali orang-orang orang Arab Palestina ya, yang akhirnya mereka menjadi pengungsi dan mereka rumah-rumah mereka akhirnya dihancurkan. Kenapa? Karena negara Yahudi ini punya konsep kalau terlalu banyak orang Arab di wilayah mereka itu nanti akan tanda kutip nih bisa apa ya, definisi negara Yahudi jadi nggak jelas nantinya. Maka mereka ingin memastikan dan negara Yahudi itu mereka selalu lebih menjadi mayoritas. Jadi ada tanda kutip, ada yang namanya genosida gitu ya. Walaupun sebetulnya kalau saya pribadi mungkin yang tepat bukan genosida karena secara genomik itu kurang lebih mereka sama ya antara Arab Palestina dengan orang Yahudi. Kalau dengan Arab yang dari Jazirah mungkin beda gitu ya. Tapi Arab Palestina itu mirip sekali dengan orang Yahudi. Jadi sebetulnya mungkin bukan genosida, tapi lebih ke domisida. Yaitu apa? Mereka mengambil tanah yang sudah ada orangnya. Lalu orang tersebut diusir untuk jadi pengungsi di tanah mereka sendiri. Nah, itulah menjadi keprihatinan kita ya. Semoga dalam waktu dekat akan ada solusinya karena bagaimanapun itu adalah tanah-tanah mereka. Dan Allah Ta'ala sangat keras peringatan kepada mereka yang mengusir orang-orang tanpa hak ya, dari tanah-tanah mereka. Maka dari sini ini menjadi satu pertanyaan dan mudah-mudahan ada solusinya karena pada akhirnya umat Islam sendiri atau kekuasaan Islam sendiri tidak pernah bermasalah dengan orang Yahudi. Ya, jadi ini kalau dibilang konflik agama, ya mungkin memang bukan konflik agama gitu ya, karena kita tidak pernah mempersekusi dalam artian melarang orang Yahudi untuk beribadah gitu ya. Tapi apa yang terjadi sekarang justru sebaliknya, mereka orang-orang Yahudi itu justru menghalang-halangi atau memberikan akses yang sangat terbatas kepada kaum muslimin untuk bisa sholat di Masjidil Aqsa. Baik, mudah-mudahan ini bisa menjadi sumbangan pemikiran gitu ya, bahwa bagaimana status genomik antara orang Yahudi dan juga orang-orang Arab yang tinggal di wilayah apa disebut dengan Palestina. Baik, insyaallah kita ketemu lagi dalam sesi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.